Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pada umumnya, PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Yang selanjutnya ada pemungut PPh pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 ini dikenakan sebesar 1,5% dari pembelian adalah: yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima ada badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang terakhir yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Yang selanjutnya, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan, yaitu yang pertama ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima ada pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya yaitu mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang selanjutnya ada tarif PPh pasal 22. Yang pertama ada atas impor, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, atas penjualan hasil produksi. Yang selanjutnya yaitu atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang selanjutnya ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. Yang selanjutnya ada atas penjualan yaitu pesawat udara, kapal pesiar, rumah beserta tanahnya. Dan yang terakhir, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Berikut yaitu pengecualian pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada impor barang-barang atau penyerahan barang yang
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Di antaranya yaitu yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, kawasan bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau reimpor. Yang ketiga yaitu pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang keempat yaitu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Sekian penjelasan singkat tentang materi pajak penghasilan pasal 22 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.